Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Oke, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, apa ya? Sebenarnya ini gue nggak ada niatan ngonten tadinya, cuman ya karena gue udah beberapa hari terakhir ini tiap gue mau keluar malam tuh kayak hujannya udah terjadwal gitu. Mungkin pas gue berangkat nggak hujan, tapi sekitar jam 1-an gitu tuh di rumah gue tuh hujan deras banget. Dan udah hampir seminggu ini, jadi ya gue takutnya kalau gue paksain malam ini NR jam-jam kayak biasa, yang ada gue malah kuyup pulangnya. Jadi gue mutusin buat gue muter-muter Bintaro aja. Sekalian gue nge-review, kan kemarin dari abis gue pasang kampas ganda gue tuh belum gue cobain guys, belum gue review gitu kan. Nah ini sekarang gue berangkat cepet nih, ini baru jam 8 kurang gue udah jalan. Jadi gue paling ya sekali muter aja lah ke ini, ke mana, ke belakang. Nanti gue muter ke belakang sekalian, kalau bensin habis gue mau isi bensin, sekalian ngetes kampas gue. Ya habis itu gue balik lagi, karena emang gue nggak ada rencana mau NR juga. Temen-temen gue udah pada San Mori tadi karena niatnya kemarin malam. Terus gue bilang ya ada, kalau NR malah kehujanan di jalan, kejebak di jalan, nggak bisa pulang karena mereka pasti kan pada nggak bawa jas hujan. Cukup lama juga ya dari episode sebelumnya, dari yang pas gue pasang ini ada sekitar semingguan lebih lah gue belum ada nge-review. Dan gue juga jarang pakai di motor, gue lagi jarang ke kantor. Minggu ini aja gue kantor cuma 2 kali, cuman hari Selasa sama hari Kamis kemarin. Nah karena apa? Karena minggu depan gue bakal full nih kantor terus, media day-nya padet gitu guys. Oke, jadi review gue terhadap kampas kopling ini setelah diganti nih ya dari yang sebelumnya. Kemarin juga habis gue ganti tuh gue laporin ke abang gue nih, ternyata yang lama itu bukan habis, tapi emang apa ya, dari warnanya udah kelihatan kayak rada gosong. Terus mungkin juga si apa namanya, si gemuknya udah ngeresep di kampasnya gitu. Kalau dibilang tipis sih enggak, masih jauh. Cuman emang ya udah bolak-balik selip lah, gerdek lah, jadi ya emang udah waktunya juga sih diganti. Udah dari bawaan motor ini 2014, udah 10 tahun lebih ya, wajar lah. Motornya gue terakhir ini kan setahun terakhir gue yang make ya kasarnya disiksa lah tuh kampas kopling, dibetot-betot terus, dipakai buat start, dikeden-kedenin gitu. Jadi wajar kalau dia dari warnanya kelihatan agak gosong, karena gue bandingin sama yang standarnya warnanya dia coklat tua gitu. Kalau hasilnya kan pas mesin baru kan rada putih. Oke, mudah-mudahan nih, tapi ya nggak bisa mudah-mudahan juga sih. Ini malam minggu udah pasti lalu lintas rame. Ya gue sih paling cuma berharap gue ngetes dari lampu merah ke lampu merah aja. Tapi kalau untuk kayak di jalan gini kayaknya susah karena padat banget. Overall sih setelah beberapa kali gue pakai ke kantor tidak ada kendala, belum ada gredek-gredek lagi. Karena gue mikirnya bakal ada gredek lagi, karena apa? Karena dia masih baru, otomatis kan yang bagian luar tuh masih serpian-serpian gitu, masih gampang keurai itu apa, gampang merotol gitu. Tapi ternyata enggak. Nah cuman karena dia masih baru, dia belum ngeplak, dia belum nge-grip bener. Jadi kalau dari posisi stop and go dia kayak ada apa ya, kayak gerungnya selipnya dulu gitu. Jadi gue gas harus rada tinggi baru motornya mau maju gitu. Kalau yang sebelumnya kan karena emang udah ngeplak sama si mangkok koplingnya, jadi digas sedikit juga udah maju gitu. Kemarin gue juga laporan tuh ke abang gue, kata abang gue ya wajar lah, namanya baru kan, dia belum ngeplak pasti ada selip-selipnya dikit. Nah cuman buat RPM atas gue juga nggak tahu, belum gue tes karena ya dari kemarin gue pakai buat ke kantor
Dan jalannya ya santai-santai aja. Gue udah lama juga nih nggak jalan ke arah belakang sini. Terakhir kan gue jalannya ke arah depan terus. Gue sebenarnya penasaran, gue pengen nyobain pakai knalpot bebasan gue, tapi ada PR kalau gue mau ganti knalpot bebasan tuh. Pertama gue harus ngerubah settingan ke settingan knalpot yang bebasan, nge-upload aja sih sebenarnya, nggak nyeting ulang. Jadi emang udah ada save-annya, tinggal dibalikin ke situ. Cuman agak ribet aja karena gue nggak terlalu fase gue makainya cara mindahin settingan dari laptop ke juken gue. Terus ditambah lagi salah satu lubang baut yang di arm gua itu udah gua nggak tahu selek, nggak tahu gimana tuh, kayak rada seret gitu dipasangnya. Nah itu harus gua tap ulang kalau gua mau enak. Dan kemarin karena pas gua mau coba pakai itu gua nggak ada stok baut yang panjangnya cukup untuk segitu, jadi gua harus beli baut lagi juga. Ntar mungkin ya minggu depan lah, atau nanti kalau gua udah beli alat buat ngedrat ulangnya, gua coba pakai knalpot bebasan. Karena kalau di kuping gua sih, karena gua di atas motor ya, suaranya nggak terlalu beda jauh sama knalpot yang bebasan gitu guys. Cuman ya kalau dari segi tampilan ya, kalau knalpot bebasan tuh bisa dibilang ya gua nggak bisa jadi sleeper lah, karena ya dari knalpot aja kan udah kelihatan tuh bebasan. Kalau ini kan knalpot standar. Walaupun gua pas nyuci juga orang kan nanya, buset mas, dia kan, karena kan kemarin gue nyuci tuh untuk knalpotnya dia ada penutupnya. Itu bener-bener masuk sampai ke dalam dia aja, buset gede banget ini lubangnya. Iya mas, biar adem suaranya. Wah, baru pada berangkat nih. Ada yang jemput ceweknya, ada yang baru berangkat ke TW tempat makan, sementara gue baru jalan memutar-muter doang. Gue ini juga paling muter cuman sampai mana, Jalan Baru, putar balik sih. Jadi gue cuman bener-bener pengen ngetes di trek lurusnya aja sekali. Ngantuk ya guys. Kadang kalau ada beginian tuh gue pengen ladenin, tapi gue kadang malas juga. Bukan kelasnya, ya hitungan sama-sama standar aja, bukan kelasnya kan. Tapi kok gaya bawanya petakilan banget. Kayak gini enak disundul-sundul aja. Jangan dilewatin yang gini-gini tuh, sundul-sundul.
enak sih kalau untuk langsung di betot itu nggak ada slipnya sih. Jadi dia slipnya bener-bener emang cuman di awal pas si kampasnya itu belum nempel sama mangkok koplingnya. Dan FIA lah, ini kampas yang gue pakai ini kampas standar Honda. Jadi gue nggak pakai kampas maupun mangkok racing. Waduh, lama lagi 1 menit. A few moments later. Gue lupa lagi ngelap kaca helm gua. Gila, kena lampu dari depan bias banget guys. Kita setengah gas aja nih belakang. Mas, udah apa? Nah, ini kalau dari gas kosong gini dia emang rada kayak selip, gitu. Karena ya dia belum ngeplak. Ayo. Mau kemana lurus? Ayo, gue jabanin. Salah lu, Mas. Cukup buang-buang bensin. Na 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 na. Terus Pak, tabrak aja Pak, tabrak. Nah, ini lo bisa dengar sendiri ya, dia suara selipnya tuh berasa banget ya. Jadi kayak dia agak ngayun-ngayun gitu. Tapi ya motornya tetap di situ-situ aja. Belum terlalu rame ya guys daerah sini nih jam segini. Ntar mungkin ada malaman jam 10 gitu baru mulai pada
ya, orang-orang nongkrong di kanan, di kiri, di depan ntar. Karena ini juga biasanya banyak tukang jajanan sih, bukan banyak juga ya, apa ya, kayak banyak Starling lah yang memancing orang tuh buat pengen berhenti nongkrong, lihat-lihat gitu. Tapi ini belum muncul karena sekarang baru jam 8. Ngapain ini orang ngesen kanan? Emang ada puteran? Kayaknya nggak ada puteran deh dari sini. Tuh, oh ada deng. Tapi nggak boleh muter. Gimana bikin puteran tapi nggak boleh muter? Nah, ini jam segini nih cuaca masih cerah nih guys. Cuman ntar biasanya udah jam 11, jam 12 tuh bisa tiba-tiba langitnya merah, terus hujan deras. Kayak tadi aja gue baru ngeliat story-nya temen gue tuh, Biba, yang rekomendasiin gue tempat cuci motor. Tadi malam dia NR guys. Ya itu semuanya pakai jas hujan. Karena hujannya deras banget. Terus nggak berhenti-berhenti. Mungkin awalnya mereka neduh, cuman karena hujan nggak reda-reda, akhirnya mereka putusin buat ya udahlah pakai jas hujan. Ayo, ayo. 1, 2. Bisa nggak? Ternyata sampai ganti joki ya. Oke guys, sekarang kita langsung OTW balik aja. Tadi gue kebetulan lewat bengkel Uji buka, jadi kayaknya gue mampir dulu di Uji nih karena udah lama gue nggak nongkrong di Uji. Tumben loh, biasanya dia dari kemarin gue liat dia buka terus soalnya. Biasanya tuh dia ada dalam seminggu tuh ada sehari 2 hari libur karena dia harus pulang ke Bogor. Mungkin lagi banyak kerjaan kali. Gaspol aja kali ya.
juga guys, gue jalan jam segini tuh lawannya belum banyak. Jadi emang tujuan gue jalan jam segini emang gue cuman pengen nge-review kampas ganda gue, dan gue takut kalau gue ntar-ntarin makin malam ntar keburu hujan. Makanya gue putusin ya udahlah gue jalan aja jam segini. Tadi bini gue juga nanya ngapain jalan jam segini. Nggak ada, cuman pengen muter aja, muter ke arah Geraha 1 putaran udah. Mau nge-review sekaligus karena gue juga udah seminggu lebih juga nggak ngonten. Dari kemarin gue sebenarnya pengen ngonten tuh di waktu gue berangkat atau gue pulang kantor, cuman kondisi tidak memungkinkan. Karena apa, gue kalau ngonten tuh kan harus pakai helm yang full face. Sementara dari kemarin gue mau pakai helm full face, malesnya minta ampun. Terus gue harus jalannya buru-buru juga gitu karena gue dikejar waktu lah. Mungkin minggu depan lah, doain aja buat nextnya gue bisa ini kali ya, bisa lebih konsisten lagi bikin kontennya, entah itu berangkat kantor atau pulang kantor. Ya jadi daily vlog aja lah, daily vlog tapi daily motovlog. Mungkin gue selang-seling kali ya, mungkin yang episode sekarang misalnya berangkat, yang next episode gue pulang kantor. Walaupun apa ya, kalau buat bahan konten sih pasti bakal lebih banyak bahan jam gue pulang kantor. Karena apa? Karena kalau berangkat kantor pertama gue tuh lewatnya jalan-jalan dalam. Udah gitu jam berangkat kantor gue tuh siang guys, nggak bareng sama orang berangkat kantor. Tambah lagi orang kalau berangkat kantor kan masih fresh, nggak gampang panas. Nah kalau pulang, kenapa banyak konten gue bilang gue sekarang pulang tuh nggak malam guys. Jadi gue sekarang pulang tuh bareng lah sama orang-orang lain, jam orang lain pulang kantor. Tambah lagi kalau udah pulang kantor, orang udah seharian semerawut di kantor, itu pasti banyak yang ngebut-ngebut nggak jelas di jalanan. Enak banget ngeladeninnya. Buat iseng-iseng aja biar cepet nyampe rumah. Aduh. Kemana lagi? Ya wajar lagi, semalam minggu banyak orang gak jelas nyetir. Aduh, merah. Licin coy sepatu gua, nggak ngegrip di deck. Apa sih orang nyetir pada pelan-pelan, orang depan nggak ada apa-apa juga.
Oke guys, sepertinya sampai di sini dulu video gue kali ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, nggak usah malu-malu, tulis aja kolom komentar, karena komentar lo semua itu membantu gue membangun channel YouTube gue. Jadi gue kan banyak kekurangan nih, lo kan komentar, wah bang lo harusnya gini, lo harus gitu. Ya kalau bisa gue lakuin, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Jangan lupa juga subscribe channel gue, share juga video gue ke teman-teman lo semua, supaya semakin banyak yang nonton channel gue, semakin banyak yang subscribe, channel gue semakin maju, semakin berkembang, bikin gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.